Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep Sofyan di kanal YouTube Asep Sofyan Network. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan soal-soal ujian lisensi asuransi umum dari AAUI. Jadi ini saya ujian beneran ya, karena lisensi saya sudah habis ya per bulan Juli 2021 ini dan agak telat saya perpanjangannya. Tapi tidak apa-apa, masih saya diberi kesempatan untuk mengerjakan ujian perpanjangan AAUI. Ujiannya dilakukan di handphone ini ya, melalui aplikasi e-certification AAUI. Nah, ini dia aplikasinya. Ya. Untuk latihannya saya sudah kerjakan ya beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang saya tinggal ujian. Nah, ujian perpanjangan. Oke, kita mulai saja ya, langsung saja. Ujian perpanjangan. Anda siap untuk memulai ujian perpanjangan? Oke, siap ya, saya mulai. Nah, soalnya ada 50 soal ya. Wah, lumayan banyak juga nih. Waktunya 1 jam. Jadi harus lumayan buru-buru nih. Langsung saja saya mulai. Nomor 1, tipe pembeli yang tidak akan pernah membeli apapun dari Anda. Tidak peduli sebagus apapun produk andalan produk Anda dan semurah apapun produk Anda, maka mereka digolongkan kepada pembeli. Nah, ini saya tahu jawabannya ya. Pembeli apatis. D. Kita lanjut saja. 2. Berdasarkan fungsinya, perusahaan asuransi dapat dibagi menjadi 2 jenis komposit. Kompanis dan, nah satu lagi, ini jawabannya adalah spesialis insurance. Oke, kalau tidak salah ya. Karena waktunya cepat nih, saya buru-buru saja ya. Nomor 3, apabila dalam perjalanan kontrak diketahui tidak memenuhi syarat dalam kontrak, maka akan terjadi pelanggaran kontrak. Atau terjadi pelanggaran kontrak, maka polis akan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah berlaku dari awal. Istilah ini kita kenal dengan sebutan, nah, jawabannya adalah B ya, voidable contract ya. Lanjut. 4. Asuransi yang mengcover pemilik toko, pengelola hotel, pemilik salon, perusahaan, kita kenal dengan sebutan A. Traders Combined Insurance, B. Household Insurance, C. Travel Insurance, B. Commercial Package Insurance. Saya agak lupa ini. Kemungkinan yang A ya, Traders Combined Insurance. Jika terjadi pembatalan kontrak asuransi yang telah disepakati sebelum masa kontrak tersebut habis dan telah terjadi klaim fulfillment, maka hak tertanggung adalah C ya, premi tidak dapat dikembalikan karena ya sudah klaim. Nomor 6, suatu keadaan yang tidak pasti tentang terjadinya suatu peristiwa dan kemungkinan timbulnya akibat peristiwa tersebut, kita kenal dengan istilah A. Definisi risiko dalam arti sempit, B. Consequences, C. Definisi risiko dalam arti luas, D. Peril. Antara A dan C ini ya. Oke, sepertinya yang A ya, definisi risiko dalam arti sempit. Selanjutnya nomor 7, asuransi yang mengcover para pengusaha yang biasanya membutuhkan beberapa asuransi dan biasanya ini adalah tailor made, disesuaikan dengan bisnis yang dijalaninya. Kita kenal dengan sebutan, nah jawabannya adalah A ya, Commercial Package Insurance. Selanjutnya nomor 8, kita mengetahui bahwa selling skill merupakan salah satu modal utama pemasar dalam memasarkan produk asuransi. Adapun bagian dari selling skill adalah teknik supporting, semuanya benar. Teknik probing, D. Teknik closing. Saya kira semuanya ini selling skill, jadi jawabannya B ya, semuanya benar. Selanjutnya nomor 9, perjanjian akan dapat dibatalkan dengan meminta pembatalan dari hakim melalui proses penetapan pengadilan jika syarat objektif tidak terpenuhi. Maka syarat objektif adalah A. Adanya kecakapan membuat perjanjian, B. Semuanya benar, C. Adanya kesepakatan, D. Suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Oke, saya sebetulnya tidak terlalu paham dengan soal ini, tapi saya sudah lihat di latihan soal, jawabannya adalah D ya, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Nomor 10, asuransi yang mengcover personal accident, medical cost, dan barang-barang pribadi, kita kenal dengan sebutan B ya, travel insurance ya. Nomor 11, fungsi utama underwriter dalam perusahaan asuransi adalah A. Menentukan besaran premi,
B. Menentukan seberapa besar risiko akan ditahan. C. Mengakses risiko yang akan dimasukkan dalam pool. D. Semua jawaban adalah benar ya. Lanjut, jadi jawabannya D. Nomor 12. Banyaknya peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian terhadap objek asuransi dalam 1 tahun disebut A. Hazard, B. Severity, C. Peril, D. Frekuensi. Jawabannya adalah B ya, severity. 13. Hukum untuk asuransi yang kita kenal selama ini biasanya menggunakan hukum Inggris ya. Jawabannya B. Yang dianggap memiliki banyak sumber dari legislation dan memiliki pengalaman dari kasus sebelumnya. Nah, itulah sebabnya ya banyak polis asuransi umum di Indonesia itu dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Dan yang berlaku kadang-kadang itu bahasa Inggris. Selanjutnya, tuntutan hukum oleh karyawan kepada direktur atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat kita kenal dengan sebutan, ya ada kata kunci direktur, berarti jawabannya adalah C. Director and Officer Liability. Nomor 15, besarnya kerugian yang timbul dalam 1 kali terjadi dan menimbulkan kerugian terhadap objek asuransi dalam 1 tahun disebut A. Severity, B. Hazard, B. C. Peril, D. Frekuensi ya. 16, a habitual wear, high of energy, confidence, critic hunger for money, klinik, and positive thinker adalah syarat yang diminta untuk menjadi agen yang sukses, dan teori ini dikemukakan oleh ya, ini untuk jawabannya saya akan contek saja ya. Saya udah punya kumpulan soal. Nah ini. Tadi soal nomor berapa ya ada di kumpulan soal ini untuk. Jadi Anda kalau mengerjakan soal ujian AUI ini ya siapkan ya bekalnya. Kumpulan soal yang sudah ada jawabannya. Mintalah kepada manajer Anda. Nah, ini saya pun dapat dari manajer saya ya. Nomor 40 nih ada ya. A habitual wear. Jawabannya McMurray. Nah, A ya jawabannya McMurray. Selanjutnya 17. Salah satu manfaat dalam anggaran penting bagi masyarakat atau nasabah asuransi dengan pengendalian risiko ke asuransi adalah jawabannya A. Adanya rasa aman. B. Menukar ketidakpastian anggaran untuk menghadapi risiko. Saya kayaknya ini ada di kumpulan soal juga. Nah, jawabannya adalah B ya, menukar ketidakpastian anggaran untuk menghadapi risiko. 18. Teknik dasar yang dipergunakan untuk membaca dan mempelajari kegiatan usaha adalah mapping. Jawabannya ya D. 19. Asuransi yang mengcover bangunan dan isinya serta barang-barang pribadi dan perhiasan yang ditambahkan dengan public liability cover kita kenal dengan sebutan ya, jawabannya adalah household insurance, asuransi rumah, asuransi bangunan ya. Selanjutnya nomor 20, kesepakatan antara beberapa pihak yang bersama-sama setuju untuk melakukan tujuan tertentu kita kenal dengan sebutan A ya, kontrak. Nomor 21, kontrak dapat berjalan apabila, nah ini kontrak nih ya. Kontrak dapat berjalan apabila salah satu pihak telah melakukan penawaran dan pihak yang lain menyetujui. Maka hal tersebut disebut, kalau tidak salah ini jawabannya conditional exception. Ya, ini saya pernah baca di soal latihan yang lalu. 22. Dalam struktur pasar asuransi dibagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari A. Pembanding, agregator, B. Semua jawaban adalah benar, C. Pembeli dan penjual, D. Perantara dan reasuransi. Ya, saya kira semuanya benar ya. Ada 5 nih di A, C, D ini. Nomor 23, ketekunan, sikap mental, antusiasme, kredibilitas adalah prinsip profesionalisme agen asuransi yang dikemukakan oleh. Nah, ini jawabannya Robert Antonius ya. Ada di kumpulan soal juga ini. Tokoh-tokoh begini ya soal-soalnya agak tidak penting juga ya. Hafalin siapa tokoh-tokoh yang menyatakan seperti itu. Tapi ya kita ikuti saja ya. Nomor 24, pembeli yang sangat peduli dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain mengenai keputusan pembelian dengan membicarakan dulu dengan keluarga atau orang terdekat. Maka tipe ini kita kenal dengan sebutan pembeli tipe penghubung. Oke. Lanjut 25. Tuntutan yang disampaikan oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh produk yang diproduksi mencederai atau melukai pihak ketiga kita kenal dengan nama produk ya, jawabannya B ya, product liability.
26. Produk asuransi yang dalam perolehannya menggunakan tenaga karyawan atau agen kita kenal dengan ya direct business ya. Nah, penjualan langsung. Lanjut 27. Tuntunan, harusnya tuntutan oleh karyawan atas kecelakaan, penyakit bahkan meninggal dunia dalam melakukan pekerjaan kita kenal dengan nama asuransi B ya, employer liability. Employer itu kan employee ya, karyawan. 28. Untuk menjadi agen asuransi yang handal, maka agen harus menguasai dan mengetahui A. Cara berkomunikasi, tipe pembeli, mengatasi keberatan pembeli. D. Semua jawaban adalah benar. Oke. 29. Peristiwa yang jika terjadi bisa menimbulkan kerugian kita kenal dengan istilah A. Consequences, definisi risiko dalam arti sempit. C. Peril. D. Definisi risiko dalam arti luas. Nah, sepertinya D ya, definisi risiko dalam arti luas. Nomor 30. Untuk mengetahui fungsi dan peranan masing-masing tanggung jawab kegiatan dan wewenang pengambil keputusan kita kenal dengan istilah ya, ini jawabannya B ya, organizational chart ya. Nomor 31. Yang dimaksud dengan pembeli asuransi perseorangan yang membeli untuk kepentingan dirinya kita sebut dengan A. Private individuals ya, ini jawabannya. 32. Perusahaan asuransi yang hanya menerima bisnis untuk satu jenis class of business kita kenal dengan sebutan specialist insurance ya, jawabannya B. 33. Tipe asuransi yang kita kenal sekarang ini ada yang disebut dengan mutual companies. Adalah jawabannya B ya, pemegang saham adalah pemegang polis. 33. Penjualan secara langsung oleh perusahaan asuransi, direct marketing channel, akan memberikan keuntungan antara lain adalah A. Menurunnya biaya pemasaran. B. Semua jawaban adalah benar. C. Pembeli dapat berinteraksi langsung. D. Tidak terdapat extra cost. Jawabannya adalah B. Nomor 35. Ada 6 fungsi broker yang kita kenal saat ini yang meliputi antara lain menentukan pasar yang dipilih, melakukan negosiasi term and condition pada polis, melakukan review untuk kepentingan tertanggung. Ada 6 ya. Lalu A. Menentukan asuransi mana yang dipilih. B. Memberikan saran. C. Semua jawaban adalah benar. D. Melakukan negosiasi saat renewal. Nah, sebetulnya ini pertanyaan agak membingungkan ya. Intinya dia disuruh menyebutkan semua 6-6-nya ini ya. Semua jawaban adalah benar ya. Jawabannya C. 36. Ukuran bisnis, kemampuan keuangan, persyarat khusus, lokasi dan kesinambungan bisnis adalah jawabannya pengelompokan prospek. Ya, ini ngomongin prospek ya. 37. Jenis asuransi yang mengcover accident death dan body injury kita kenal dengan sebutan personal accident B ya. 37. Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kontrak adalah A. Tidak memihak. B. Memiliki itikat baik. Jawabannya B ya, memiliki itikat baik. Bukan C. Memiliki kepentingan yang sama. D. Memiliki keuntungan yang sama. Jawabannya B. Selanjutnya 39. Tuntutan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada para profesional atas kesalahan yang dilakukan selama menjalankan profesinya. Kita kenal dengan sebutan ya, jawabannya B ya, professional indemnity. 40. Serangkaian proses identifikasi, analisa, pengendalian risiko secara ekonomis terhadap risiko yang senantiasa mengancam aset atau kapasitas untuk memperoleh kegiatan usaha adalah A. Hazard. B. Consequences. C. Peril. D. Manajemen risiko. Sepertinya ya jawabannya D ya, manajemen risiko. 41. Tuntutan yang disampaikan oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan mencederai atau melukai pihak ketiga kita kenal dengan nama, jawabannya B ya, public liability. 42. Suatu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian atau break even. Jawabannya peril ya, jawabannya D, peril. Selanjutnya nomor 43. Tanamkan dalam diri kita bahwa keluhan pelanggan adalah bukan masalah pribadi dan ini adalah murni masalah bisnis. Pelanggan Anda yang paling tidak puas adalah sumber terbaik Anda untuk belajar. Teori ini dikemukakan oleh, nah jawabannya adalah Bill Gates ya, salah satu orang terkaya di dunia. 44. Teknik yang kita kenal dengan cara mengadakan kunjungan orang yang kita kenal maupun dari referensi orang yang kita kenal disebut dengan teknik visiting ya, jawabannya D. 45.
5. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, antara lain: A. Adanya kesepakatan. B. Suatu hal tertentu dan sebab yang halal. C. Adanya kecakapan membuat perjanjian. D. Semuanya benar ya. Sepertinya jawabannya D ya, semua benar. 46. Suatu risiko yang jika terjadi dan menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang disebut: A. Risiko sepihak. B. Risiko moral. C. Risiko finansial. D. Risiko non finansial. Ya, dapat diukur dengan uang berarti risiko finansial dong. 47. Apakah yang utama menjadi modal dasar bagi para agen asuransi untuk bisa menjual produk asuransi? A. Suka bergaul. B. Banyak teman. C. Punya waktu luang. D. Selling skill. Jawabannya selling skill ya. Ya, semua ini membantu ya, suka bergaul, banyak teman, punya waktu luang. Tapi overall di total keseluruhannya menjadi selling skill. Di samping juga ya teknik penjualan, teknik prospecting ya, dan sebagainya. Lanjut nomor 48. Jika terjadi pembatalan kontrak asuransi yang telah disepakati sebelum masa kontrak tersebut habis, maka hak yang diterima oleh tertanggung adalah dikembalikan secara prorata ya. Jawabannya C. Jadi premi dikembalikan secara prorata sesuai kapan dia membatalkannya. Ini kalau belum klaim ya. Kalau sudah ada klaim tidak ada pengembalian premi. 49. Dasar hukum sebuah kontrak adalah tertuang dalam. Nah, jawabannya ini langsung saja ya. Jawabannya adalah D. Pasal 1320 KUH Perdata. Nomor 50 atau terakhir. Wow, cepat juga ya. Menurut Companies Act 1985, perusahaan berbentuk perseroan terbatas di mana pemilik perusahaan bertanggung jawab dengan hutang piutang yang dimiliki perusahaan adalah. Ini jawabannya C ya, Mutual Indemnity Association. Ini kalau tidak salah ya, nggak apa-apa lah. Jadi dari 50 soal sudah kita kerjakan, sudah saya kerjakan. Biasanya sih untuk ujian seperti ini benar 50% saja sudah cukup ya untuk lulus ya. Tapi saya yakin sih benarnya lebih dari 50% ya, mungkin hampir 100%. Oke, jadi selanjutnya menu saya kembali ya ke menu ujian. Nah, sudah dikerjakan semua. Saya klik selesai. Ada pertanyaan nih, apakah Anda yakin akan menyelesaikan ujian ini? Jawab iya. Apakah ada jawabannya, skornya? Kita lihat ya. Foto. Oh, saya disuruh foto nih. Ya, saya foto. Oke, sudah selesai. Skornya ternyata tidak ada ya. Oke, kita cukup. Alhamdulillah ya, ujian AAUI saya sudah selesai. Nah, oh iya ada tuh. Langsung ya, begitu saya klik ujiannya ternyata ada tulisan selamat, Anda telah lulus ujian. Wow, saya screenshot aja nih. Alhamdulillah. Jadi langsung ada hasilnya. Terima kasih ya. Alhamdulillah, jadi saya bisa meneruskan lagi menjual produk asuransi umum. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatian Anda telah mengikuti video ini sampai selesai. Nah, jika Anda membutuhkan asuransi apapun ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum ya, asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi perjalanan, asuransi usaha Anda, asuransi motor, asuransi apapun ya, public liability, directors and officer liability juga ada ya, insya Allah saya siap sediakan. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan share jika dirasa bermanfaat. Semoga jika Anda juga ingin atau hendak mengikuti ujian AAUI ya, Anda bisa lulus juga ya dengan mudah. Yang penting memang harus belajar dulu ya, latihan dulu soal-soal yang akan diujikan. Banyak ya, di YouTube saya ini juga ada ya soal-soalnya. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.